Susanti, hai Akila Kuaratuani, hai Devi, ada Syaulata Zakia, Maudi Triva, dari Palu, dari kota Palu udah jauh-jauh nih, Trino Frianti, ada yang dari Yudi Armando, katanya cantik banget, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Ada Devnata, ada Nurvina, ada banyak banget nih, Renaldi, hai, udah ada 1400-an nih ya, kita masih nunggu teman-teman yang lain, tapi hai semuanya, ini lagi di rumah, lagi santai, tadi pagi udah selesai kerja, kan biasanya kalau saya kerja tuh Sabtu Minggu, kerjanya dari subuh sampai jam 8, terus pulang santai sama keluarga, nemenin Aira main, ngerjain PR dan lain-lain. Halo Ibu, salam dari Persit 203. Persit 203 kangen, nanti saya masih main-main lagi ke Tangerang ya. Ada si Miley, hai semuanya, Ineke. Oke, sekarang Aira mana Mbak Nisa dari Ida Octavia. Ada lagi di dalam dia, besok ujian, tapi lagi ngobrol sama bapaknya. Mungkin kalau kedengeran ada suara orang ngobrol tuh mereka berdua. Kita sekarang mulai ya, tanya jawab ya kan. Kemarin saya sudah janji mau mengadakan yang namanya hashtag Anissa menjawab. Banyak hal, ini mungkin pertama kalinya saya live Instagram menjawab pertanyaan teman-teman, karena mungkin juga teman-teman punya banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang saya. Boleh apa saja, boleh tentang pribadi saya, boleh tentang pekerjaan saya, dunia saya, boleh tentang keluarga, boleh tentang berita-berita yang pengen diluruskan, diklarifikasi juga boleh. Suara saya ngomong-ngomong kedengaran gak? Jelas gak? Boleh. Semuanya hai. Boleh kedengaran jelas gak suara saya? Nah, ini saya jawab pertanyaannya ya. Bagaimana sekarang perasaannya setelah kalah dari pilkada? Ketika pertama kali Mas Agus memutuskan untuk terjun menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta, memang mentalnya sudah disiapkan dua mental. Yang pertama mental kalah, dan yang pertama mental menang, bagaimana yang kedua mental kalah. Jadi ketika sekarang ternyata kalah, ya memang itu sudah jalannya Tuhan. Yang penting kita sebagai manusia sudah punya rencana, sudah berusaha, sudah berdoa. Dan ketika semua itu sudah kita lakukan, saya yakin bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan mengabulkan doa hambanya dengan 4 kondisi. Yang pertama, dikabulkan tapi tidak tahu kapan. Yang kedua, ditunda. Yang ketiga, dijauhkan dari masalah, sehingga kita dijauhkan dari masalah, karena doa kita itu akan kalau dikabulkan menjadi masalah. Yang keempat, diganti dengan yang lebih baik. Yang kelima, diganti di akhirat gitu kan. Jadi ketika memang kalah, kita sudah siap. Itu memang dalam kompetisi pasti ada menang dan kalah. Jadi insya Allah sih sekarang kita tinggal melanjutkan hidup kepada pengabdian yang lain. Jiwa suami saya dan keluarganya adalah prajurit, di mana di jiwa kami adalah pengabdian kepada Indonesia. Tentu kita bisa mengabdi di bidang apa saja gitu. Terus kemudian alhamdulillah, tapi sekarang hikmahnya adalah kualitas waktu dengan keluarganya lebih bagus, lebih banyak waktunya dan lebih baik, komunikasinya jadi ini. Terus kemudian Saulin, gak nyesel keluar dari TNI. Kalau dibilang menyesal, tentu tidak ada yang perlu disesali, karena semua keputusan sudah dipikirkan dengan baik-baik. Kalau kangen, iya, dengan suasana bagaimanapun itu adalah dunia yang telah membesarkan kami, dan sudah saya sendiri jalani 11 tahun, dan suami saya jalani selama 16 tahun. Tentu adalah banyaklah kenangan indahnya di sana yang selalu kita akan kenang dan akan kita kangenin. Tapi bukan berarti itu adalah perasaan menyesal, karena kami juga yakin bahwa pengabdian untuk NKRI itu bisa di bidang apa saja, apalagi jika itu menyangkut masyarakat yang lebih luas lagi. Semangat, thank you Aida. Salam buat Memo, iya. Ibu Anissa, kapan main ke 203? Segera ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi yang ke atas sudah nggak sempat kebaca, boleh diulang lagi pertanyaannya. Kegiatan Mbak sekarang apa? Kegiatan saya banyak lebih menjadi ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak, dan setiap Sabtu dan Minggu siaran untuk Selamat Pagi Trans 7 jam 6:30 pagi. Ditonton ya setiap Sabtu Minggu. Oke.
Nica, Mbak kapan mau nambah baby? Mau banget pengen ngasih adik buat Aira, tapi belum dikasih. Jadi tolong kalau misalnya memang ada teman-teman ada kesempatan ingat saya, doakan mudah-mudahan saya segera dikaruniai keturunan lagi ya. Keep spirit Kak, Jati menunggu dari Hendra, thank you ya. Terus gimana awal pacaran dengan Mas Agus? Tuh ada yang nanya. Makanan kesukaan keluarga. Makanan kesukaan kalau Mas Agus telur ceplok, kalau saya mie bakso kampung, kalau Aira kentang goreng. Terus kalau ada yang nyuruh nyanyi lagi. Terus tadi pertanyaannya apa lagi ya? Banyak banget. Kesibukan Mas Agus, pokoknya kalau ada pertanyaan yang belum terjawab tolong diulang-ulang lagi sampai bisa kebaca ya. Kesibukan Mas Agus sekarang sedang konsolidasi untuk menentukan nanti arah politiknya seperti apa, banyak berdiskusi juga, terus merencanakan kehidupan ke depannya seperti apa. Awal pacaran tadi ada yang nanya, hai Palembang good tampil. Awal pacaran tadi ada yang nanya, awal pacaran sama Mas Agus pertama kali kenal itu kita tuh di Kota Kembang, Kota Bandung. Jadi ada salah satu teman saya tuh bekerja di radio OS 103 FM. Terus ada salah satu teman saya di radio itu adalah sahabatnya Mas Agus dari SMP dan namanya Aditya Janaka. Adit, kamu yang kenalin, thank you dapat masjid di surga. Kenalin sebagai teman, jadi kita berteman dulu, sering ngobrol, telepon, lewat surat, karena kan Mas Agus sempat ditugaskan di medan operasi di Aceh, jadi melalui surat kalau lagi ulang tahun dia kirim kartu ulang tahun gitu. Jadi berteman dulu, ketika setelah pulang dari tugas operasi dari Aceh baru kita mulai serius, terus kawin deh, pacaran terus kawin. Rambut biar lebat pakai apa Mbak Nisa? Rambut biar lebat, kalau saya ini rahasianya rambut saya memang keturunan dari ayah kan orang Batak ya, si opung tuh orang Batak si ayah aku. Jadi memang keturunan rambutnya kayak gini jenisnya nih, hitam terus helainya besar-besar satunya gitu kan. Terus tapi pas satu hal ya tentang rambut, saya dari dulu tidak pernah dicat, tidak pernah dilurusin, tidak pernah kena barang kimia sedikit pun. Jadi benar-benar natural, rambut nggak pernah diapa-apain. Jadi dia kilaunya alami, hitamnya alami gitu kan, jadi sehat rambutnya. Walaupun memang saya suka ngeblow, tapi ternyata ngeblow itu tidak merusak rambut pada kenyataannya. Yang merusak rambut itu adalah bahan kimia. Pertanyaannya Mbak, ada kriteria sekolah nggak untuk Aira? Ya, kriteria sekolah untuk Aira yang pertama tentu harus ada pelajaran agamanya. Yang kedua harus ada tidak harus, tapi sebaiknya ada pelajaran civics gitu. Walaupun civics itu PPKN, walaupun itu sekolah nasional plus atau internasional, tapi harus ada dua hal tersebut karena agama itu akhlak, kemudian PPKN itu nasionalisme dia kepada bangsa gitu. Dan sehingga dia bisa menghargai perbedaan juga dengan nasionalisme. Dulu ngerjain tesis berapa lama, kan udah punya baby, keganggu nggak? Oh, ini ngomongin masalah saya waktu ngambil S2 ya. Saya S2 itu program Magister Management, programnya 1,5 tahun, dan saya bertekad untuk bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Walaupun susah emang, waktu itu Aira baru berusia 4 tahun, jadi masih banyak membutuhkan, belum mandiri 100% kan, masih banyak sekali perhatian yang harus dicurahkan kepada dia. Tesis mengerjakan hanya 1 semester saja, artinya hanya 1 semester atau ya hanya 6 bulan terakhir saja saya mengerjakan tesis sambil juga mengambil kelas-kelas yang lain. Memang setengah mati ya, dengan keringat dan darah sebagai ibu, istri yang harus mengurusi rumah tangganya, mengurusi kuliahnya, dan saya juga masih punya pekerjaan di dunia modeling juga waktu itu. Jadi benar-benar harus betul dan tepat, efisien dan efektif time management, itu yang paling penting. Dan juga skala prioritas, tentu anak menjadi skala prioritas saya dengan suami gitu. Jadi ketika anak sudah tidur, suami sudah tidur, saya baru mengerjakan tesis saya sampai kadang-kadang jam 3, jam 4 pagi, nanti jam 8 kan udah harus kuliah pagi-pagi, jam 6 akhirnya udah harus pergi sekolah gitu. Jadi ya perjuangan, namanya ingin memiliki cita-cita yang baik, itu perjuangannya harus keras, tapi semua bisa selama dengan niat dan juga dengan usaha yang lebih keras.
Aduh, kalau kapan Mbak pakai hijabnya? Nah, pakai hijab itu semuanya panggilan ya, panggilan dari dari hatinya masing-masing. Semua juga pasti memahami bahwa itu adalah secara Al-Quran dan hadis memang itu wajib untuk perempuan untuk menutup auratnya. Akan tetapi kewajiban di dalam agama banyak ya, ada mendirikan sholat juga ya, ada rukun, ada puasa, zakat, naik haji dan lain sebagainya. Tentu hijab itu salah satunya. Insya Allah saya minta doanya, saya terus mendorong hati saya untuk meyakinkan lagi untuk bisa berhijab sepenuhnya, tapi mohon doanya saja, mohon doanya. Kalau kemarin memang sempat memakai hijab sebentar itu 2 minggu karena memang baru pulang dari umroh dan saya ingin saja belajar, namanya proses ya, saya mencoba dan belajar. Insya Allah nanti suatu saat bisa lebih betul lagi dalam menjalankan agama. Tips awet muda dari jual tas murah. Tips awet muda saya juga agak bingung ya, saya kadang suka lupa bahwa umurnya udah hampir 36 gitu. Tapi ya mungkin karena saya jarang memakai sesuatu yang, saya lebih banyak memakai sesuatu yang natural. Jadi mungkin itu ya yang membuat saya kelihatan lebih natural aja gitu. Kalau kita semuanya dibikin dengan sesuatu yang tidak natural kan sepertinya jadi lebih kelihatan lebih tua mungkin ya. Kalau saya sih itu sih resepnya, semuanya natural banget gitu. Tinggalnya sama Bapak SB atau sendiri, saya tinggal sendiri di rumah sendiri hanya dengan keluarga kecil kami, Mas Agus dan Aira. Terus nanti ya dari Bunda Abielo, nanti kita ini baru pertama live Instagram ngobrol-ngobrol. Nanti kedepannya saya akan ajak Mas Agus. Oke, setuju nggak ngajak Mas Agus untuk menjawab? Jadi nanti kalau sekarang hashtag Anissa Pohan menjawab, nanti saya akan bikin hashtag Ahaya menjawab, karena mungkin banyak sekali yang kangen dan yang ingin bertanya, yang ingin mendapatkan jawaban. Tiara Putri Aira, cita-citanya jadi apa Mbak? Aira ingin jadi pelukis. Sementara waktu cita-citanya menjadi pelukis, dan dia udah saya masukkan ke dalam les gambar, les lukis, sehingga bisa mendapatkan basic dari ilmu melukis gitu sendiri, dan dia seneng banget gitu. Jadi nanti ke depannya kalau memang dia serius di itu, dia harus benar-benar serius. Apapun profesi yang dipilih oleh Aira, selama dia menjalankannya serius dan akan menjadi profesi yang menghasilkan untuk dia, saya akan dukung. Aira alhamdulillah bagus. Mas Agus tuh lagi ngobrol-ngobrol sama anaknya. Paling senang berdua tuh ngobrol-ngobrol gitu Mas Agus kalau sama Aira. Bisa lama banget. Kak Anissa, salam buat Mas Agus di Cilacap. Oke, dari Gumelar. Ada lagi yang mau bertanya? Maaf yang udah kelewatan, tolong diketik lagi. Ini soalnya cuma sedikit yang bisa cepet banget jalannya. Bisa bahasa Batak Kak. Ala kita. Kasih masukan dong biar saya tetap bahagia. Kalau bahagia itu ya teman-teman, itu datangnya dari kita sendiri. Tidak ada yang bisa membuat kita bahagia kalau pikiran dan hati kita tidak diset untuk bisa bahagia. Pertama, kita harus melihat segala sesuatu dari sisi yang positif terus. Saya banyak belajar dari suami saya, terus terang. Dia orangnya sangat positif dalam melihat segala sesuatu dan juga melihat karakter orang lain. Kadang-kadang kalau saya masih ada, kok dia begitu ya, kadang-kadang saya suka masih gitu. Mas Agus selalu bisa melihat dari sisi positifnya bahwa kenapa dia nggak salah, kok mungkin dia begini gitu. Jadi saya juga belajar banyak dari ibu saya juga seperti itu. Oh mungkin ketika contoh misalnya ya, jangan tahan pertanyaannya ya, tahan pertanyaan dulu, aku mau jawab. Misalnya contoh, kita ngelihat ada orang, kok dia kalau ngejawab aku kok, misalnya kita ini temen nih, misalnya temen gitu kan, kok dia kayaknya kalau sama aku kok kalau ketemu kok nggak pernah negur sih, atau kok dia kalau nggak ketemu kok nggak pernah senyum sih sama aku, dia sombong banget ya. Kadang misalnya kamu mikir kayak gitu, padahal sebenarnya ada dua hal. Pertama, dia bukan sombong, tapi dia tidak percaya diri untuk menegur kamu duluan. Artinya kita sebagai manusia harus coba untuk berusaha menegur dia duluan saja gitu. Kita lihat reaksinya. Ternyata kalau dia negur kita kan artinya, oh benar, mungkin dia ingin negur kita tapi takut, pertama ini masih ingat saya nggak ya, yang kedua pemalu orangnya, atau yang ketiga nggak punya rasa percaya diri untuk menegur orang duluan.
gitu. Jadi kalau kita, kok dia sombong banget kan menegur kita duluan, tidak perlu menunggu orang untuk menegur kita duluan kalau kita kenal, dan yakinlah kita tegur dia duluan, apapun reaksinya dia kita terima. Tapi saya yakin kalau orang tidak menegur kita duluan, kebanyakan malu atau tidak percaya diri untuk menegur duluan, bukannya dia sombong kepada kamu gitu. Jadi contoh itu salah satu contoh positive thinking. Jadi kalau kita dengan positive thinking, insya Allah kita akan selalu merasa bahagia gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Jilbabnya mana? Udah nggak lagi ya. Muammar Fahmi, ya mohon maaf ya kalau misalnya mengecewakan beberapa teman-teman, tapi kemarin itu saya memakai hijab karena baru pulang umroh bersama suami saya, kan baru pulang umroh, jadi seperti biasanya kan setelah pulang umroh kita masih memakai ya. Tapi kalau untuk seterusnya insya Allah minta doanya, mudah-mudahan saya semakin bisa 100% lebih baik lagi dalam menjalankan agama Islam. Minta doa dari semuanya. Tips rambut saya tadi udah ya, tidak kena bahan kimia. Ada lagi pertanyaannya? Boleh apa aja, bebas, mau nanya apapun juga. Sekarang sibuk itu tadi udah ya, saya Evi Sofianti, saya sibuk mengurus rumah tangga dan juga menjadi presenter di Trans 7. Mbak, kenapa Mas Agus lebih memilih mencalonkan sebagai gubernur dibanding anggota TNI, padahal TNI karirnya cemerlang? Hi from Brazil, how are you? Ada yang dari Brazil. Anissa pakai perawatan muka apa? Nggak terlalu macam-macam sih, saya cuma pakai sabun sama ada krim malam. Ulis 994, ikut partai nggak? Belum, saat ini kita belum jadi anggota partai apapun. Terus tadi ya yang lebih memilih karir, tadi saya sudah menjawab bahwa ini kemarin menjadi calon gubernur itu adalah panggilan. Itu adalah panggilan untuk Mas Agus mengabdi di masyarakat yang lebih luas lagi, karena mengabdi itu bisa di bidang yang berbeda-beda. Kemarin karena memang betul permintaan dan desakan dari beberapa partai yang memang menginginkan Mas Agus untuk menjadi gubernur, sehingga setelah dipikir masa-masa, karena kepentingan ini adalah untuk kepentingan yang lebih besar lagi gitu. Jadi Mas Agus pensiun dan kemudian terjun ke dunia politik. Dan tentu di dunia ini sekarang banyak hal yang bisa kita lakukan juga. Mohon doanya dan mohon masukannya dari semuanya. Apa ini? Apolah kau, Apo tuh Anissa Pohan ya. Cantik hijab atau enggak tergantung niat, toh itu hanya tampilan luar, Tuhan melihat. Aduh, cepat banget. Mbak Nisa ceritain dong waktu Mas Agus PDKT ke Mbak. Aduh, banyak banget ceritanya, lucu-lucu lagi. Tapi yang pasti kita nggak pernah jaim sih sama lain, karena saya ingin Mas Agus melihat saya sebagai diri saya apa adanya. Jadi ketika kita menikah kan juga nggak kaget gitu. Tapi dia kadang dulu suka romantis sih. Pernah saya waktu itu di Bandung, kan masih tinggal di Bandung dulu, kan saya kuliah di Bandung ya. Terus lagi berantem gitu. Terus kebetulan saya lagi ada tugas kelompok dan nginap di rumah sahabat saya si Adis. Lagi berantem lah, namanya orang pacaran kan suka berantem kan, dulu pacaran sama pacarnya. Nah terus abis itu tiba-tiba malam-malam ada yang kirim bunga, taunya tulisan bunganya minta maaf, padahal kirim bunganya bukan ke rumah loh, ke rumah sahabat saya, dan dia bisa tahu saya ada di situ gitu, padahal saya nggak bilang nginep di rumah sahabat saya yang tempat ngerjain kerja kelompok. Masyito Art, kakak berapa bersaudara, adik cewek kakak ada? Saya 3 bersaudara, saya anak tengah, dia 3, saya anak tengah, laki perempuan laki. Jadi saya kalau orang Jawa katanya sendang di apit pancuran. Wati lagi kagak sama Pak Agus Widono ya Mbak Nisa? Wati lagi ada tuh Mas Agusnya di dalam sana ya. Sebentar, I'll be back. Mami, saya mau tutup pintu sebentar. Hai, saya kembali. Nih, rahasia saya ya. Tadi kan ada nanya rahasia awet muda, rahasia rambut bagus. Itu saya kalau minum segede gini.
Aduh nih, ini tempatnya doang ya nih ya, tempatnya doang ada mereknya padahal bukan. Jadi ini minumnya segini gini, ini 2 liter. 2 liter ini isinya air putih, setiap hari harus habis. Jadi ini targetnya 2 liter harus habis sehari. Karena kan kalau minum sehari harus banyak, harus 2 liter minimal. Ya, 2 liter. Paling minimal 2 liter, yang lebih ideal lagi 4 kali berat badan kita. Papa lagi live Instagram story. Ada Mas Agus, mau lihat nggak? Nggak mau. Soalnya masih lagi beres-beres. Minum dulu ya, sambil nungguin pertanyaan. Mbak Nisa suka masak nggak? Pratiwi Widyastuti, saya itu bisa masak banget karena banyak tinggal di luar negeri karena sama suami ketika suami tugas pendidikan. Tapi bagi saya masak itu untuk bertahan hidup, bukan hobi. Tapi saya bisa segala macam masakan. Tanya masak apa, saya bisa. Kata suami saya juga enak. Kalau weekend suka kemana Mbak? Weekend banyak banget waktunya, biasanya sama keluarga. Weekend banyak waktu sama keluarga. Papa tolong tutup rapat Pap. Thank you. Banyak waktu dengan keluarga ya, tapi biasa kalau sekarang Mas Agus kan banyak waktu ya, weekend biasa jarang bisa makan siang. Kemarin sekarang makan siang di luar bertiga sama Aira gitu. Kalau kayak tadi malam makan siang sekeluarga sama Pak SB sama Bu Ani. Karena gantian, biasanya hari Minggu suka makan sama keluarga saya, masih ayah sama bunda sama abang sama adik gitu. Tapi kalau sekarang belum nih. Karena habis ini saya mau ke kuburan dulu melayat. Sekarang udah jam berapa nih? Udah harus berangkat. Saya sebelumnya mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada manajer tercinta saya, Pak Nanda Persada, yang ibundanya meninggal dunia tadi malam. Saya betul-betul mengucapkan bela sungkawa. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga yang terindah bersama Rasulullah. Segala dosa diampuni, segala amal ibadah diterima, dan keluarga diberikan kekuatan. Amin. Yang tabah ya Pak ya. Oke, kapan live-nya bareng Pak SBY? Atika. Ya nanti ya, aku idein. Aku kasih tahu Bapak, aku kasih masukan. Salam dari Bandung, dari cucu Maulida. Hai cucu. Hi, how's you? B91. Hi, I'm good. Thank you. Kenapa Mas Agus lebih milih terjun di dunia politik? Tadi udah saya jawab ya. Akhirnya diikutkan les nggak Mbak Indani? Ya, akhirnya ikut les sebenarnya, tapi kangen siaran radio tadi nanya. Kangen banget, tapi susah untuk ngatur jadwalnya karena kalau radio kan reguler banget ya. Terus tadi lesnya akhirnya gini, kalau di sekolah kan dia sudah mendapatkan akademik yang cukup. Jadi menurut saya kalau di luar waktu sekolah dia dilesin lagi akademik, kesian. Saya rasa di sekolah dia sudah cukup mendapatkan pelajarannya ya gitu ya, secara akademis. Nah, jadi di luar sekolah saya lesin hal-hal yang berbau seni. Jadi menyeimbangkan otak kanan dan kiri. Seni, dia les masak, terus kemudian dia les gambar, dia ikut les piano, terus dia ikut klubnya art club sama filosofi club. Lucunya anakku ya, ikut klubnya filosofi club, art club karena dia suka seni, filosofi club karena dia merasa tertarik dan hal baru untuk dia. Terus dia ikut les gambar yang saya ceritain tadi. Jadi semua lesnya les yang berbau seni. Karena ginilah ibu-ibu ya yang punya anak, bahwa akademik itu bagus, tapi itu tidak semata-mata basic dalam hidup ini. Menurut saya seni itu juga penting, olahraga dan seni itu juga penting. Dan seni itu hubungannya, seni dan olahraga itu hubungannya dengan otak bagian kalau nggak salah kanan ya, otak bagian kanan. Kalau akademis otak bagian kiri. Sehingga kalau akademisnya sudah dapat, seni sudah dapat, otak akan berjalan dengan imbang dan itu akan menjadi kualitas yang lebih baik untuk si anak. Jadi jangan melulu soal matematika, jangan melulu soal IPA dan lain sebagainya, itu penting. Bahasa asing juga penting, tapi jangan lupakan seni. Berikanlah seni yang kira-kira anak-anak suka. Dari sederhana, dari gambar, musik, bahkan menyanyi. Atau kalau nggak usah dilesin ya, kita sebagai orang tua di rumah nyanyi bersama, dance bersama, atau gambar bersama, mewarnai bersama gitu.
Ada lagi Alvina Zulfa, Mbak kasih tips supaya nggak frustasi ngerjain skripsi. Jangan frustasi. Kita harus menikmati, bukan hasilnya. Tujuan kita memang harus ada hasilnya untuk skripsi, tapi kita menikmati prosesnya. Saya sangat menikmati proses ketika saya membuat tesis kemarin, dan memang sih setengah mati, ada stresnya, tapi apalagi saya marketing, harus bikin kuesioner, kemudian survei ke 100 orang, dan itu sangat menantang tapi sangat menarik. Saya menikmati setiap detiknya. Mentoring dengan bimbingan dengan dosen, saya harus nunggu, kemudian kasih bimbingan, harus diulang lagi dan lain sebagainya. Kita nikmatin prosesnya karena itu kita tidak akan terulang lagi. Apalagi kalau S1, jarang kan ada orang ngambil S1 2 kali gitu ya, kecuali dalam waktu yang sama simultan. Kalau ngambil S2 mungkin ada yang beberapa kali. Jadi kita mengerjakan skripsi S1 itu hanya sekali. Jadi nikmatin prosesnya betul-betul dari hasil pemikiran otak kita. Banyak baca, banyak browsing, banyak diskusi, itu akan sangat membantu. Jangan dijadikan beban, tapi dijadikan bahwa itu akan menjadi bekal kamu. Nah, kalau skripsi kamu bagus, itu akan bisa dipakai untuk menjadi jurnal. Dan itu akan bisa manfaat untuk banyak orang. Jadi kita harus set up pikiran kita dengan baik, sehingga apa yang kita kerjakan itu, kita selalu ambil positifnya, dan hasilnya juga akan menjadi hal yang positif. Hi Argentina. Are you seriously from Argentina, Julia? Still, I've never been there and I really want to go there. Carmelo Rosas, I'm English, I don't speak your language. But I can speak your language if you want to ask me something or anything that you want you want to know, just ask me, okay? Jadi di sini kita bisa pakai dua bahasa ya, kalau ada yang ini Yasmin Kalalo, kok jilbabnya dilepasin kemarin cantik pakai jilbab. Makasih, pujiannya dibilang cantik pakai jilbab. Kemarin tuh pas banget pulang umroh jadi memakai hijab. Mungkin saya memang belum sempurna agamanya, minta doanya mudah-mudahan saya bisa lebih menyempurnakan ibadah saya lagi menjadi Islam yang lebih baik lagi. Hi from Afghanistan, Nurdat Afghanistan. Hi Afghanistan, how are you? Hope all is well with you. For my followers all around the world, you can ask me in English and I can answer you in English as well, because I know there are some of my followers come from another country and they don't speak Indonesia. Just ask me in English, then I'll try to answer you. Okay, thank you. Teman-teman nggak apa-apa ya kalau ada yang dari orang luar yang nanya dalam bahasa Inggris, karena beberapa juga dari followers aku dari luar Indonesia. Tuh ada yang Peru, saludos. Semangat terus Mbak, thank you Monica. Oke, ada yang ingin bertanya lagi, boleh. Hai Nina. Kirk Paulo, you're amazing, kisses from Brazil. Thank you, you too. Looking forward to go to Brazil though. Adinda Maharani, hello Mas Agus, lagi sibuk apa sekarang? Mas Agus kan lagi sibuk untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Stevian Dika, rahasia rambut tebal plus hitamnya. Tidak pernah dicat, tidak pernah dilurusi, tidak pernah kena bahan kimia. Jadi tidak ada chemical, tidak ada kimia sama sekali, natural semuanya. Jadi nggak rontok, jadi nggak kering gitu. Anissa Sukasa, hai Padang, itu cara menjaga keharmonisan gimana? Selalu bisa menerima kekurangan orang lain. Kadang-kadang yang sesuatu itu tidak harmonis, contohnya rumah tangga, itu karena kita kadang suka tidak bisa menerima kekurangan orang lain, atau kita kadang tidak bisa setuju dengan apa yang menjadi pikiran dia. Agree to disagree itu contoh untuk menjaga harmonisasi. Artinya kita harus bisa setuju dalam ketidaksetujuan. Kalau orang ada punya pendapat yang berbeda, belum tentu dia salah, belum tentu kita yang salah. Artinya bisa ada dua pendapat dalam satu hal, dan kita bisa sama-sama agree to disagree. Akhirnya kita bisa sama-sama oke, pendapat kamu itu, pendapat saya itu, kita saling menghargai. Ketika itu terjadi, itu akan terjadi keharmonisan. Begitu juga dalam rumah tangga. Tidak ada manusia yang sempurna. Laki-laki, suami istri pasti ada kekurangannya. Ketika kita bisa melihat kekurangan itu dari sisi positif dan bisa mencintai kekurangannya itu, alangkah lebih indahnya. Mencintai kelebihan sangat mudah, mencintai kekurangan itu yang lebih susah. Ketika kita bisa mencintai kekurangan pasangan kita, subhanallah, akan lebih indah rumah tangga kita.
Oke, ada apa lagi yang bisa bertanya? Seru juga ya ngobrol-ngobrol ini. Kadang tiba-tiba 3.000, kadang-kadang tiba-tiba jadi sekarang 2.700 gitu, nggak apa-apa. Boleh keluar, boleh masuk. Nanti kalau lagi mau ngambil minum, boleh stop dulu, ambil minum, ntar live lagi sama kita. Aku tapi nggak bisa lama-lama nih, sekarang udah jam berapa? Ya nggak dijawab apa, Arnita Tamaro. Aku nggak baca, coba Arnita Tamaro. Hai Nisa Fun Lovers, say hi Mam. Hai ini teman-teman yang ingin tahu foto-foto saya lebih banyak lagi, follow ya Anissa Pohan Lovers, karena mereka lebih punya banyak koleksi foto saya dibandingkan saya sendiri. Anissa Pohan Lovers. Assalamualaikum Mbak. Mama jawab pertanyaannya dong. Oke, ayo 06 please diulang lagi pertanyaannya apa? Aku nggak baca. Regina, kenapa Om Agus nggak lanjut jadi TNI? Jadi gini, Regina, kalau sekali keluar dari TNI, sekali mengundur, ketika TNI itu kan nggak boleh ikutan politik. Ketika dia harus ikutan politik, dia tidak boleh cuti. Ya, kalau PNS boleh cuti, tapi kalau TNI nggak boleh cuti, tapi harus mengundurkan diri. Nah, karena apa? Karena TNI itu ada yang namanya netralitas TNI, dan yang namanya TNI tidak boleh sedikit pun terkontaminasi dengan politik, bahkan tidak punya hak untuk memilih di pemilu atau di pilkada. Jadi ketika memilih untuk menjadi cagup kemarin harus mengundurkan diri dan tidak ada jalan kembali lagi gitu. Ya, jadi ketika sudah mengundurkan diri, pensiun dari TNI, sudah tidak bisa kembali lagi ke TNI. Anna Helvina, mana hijabnya Mbak, kok dibuka lagi? Aduh, mohon maaf nih, udah tadi beberapa kali sudah saya hijab, saya minta maaf ya kalau mengecewakan, tapi kemarin hijab itu dipakai karena pulang umroh, itu yang perlu saya luruskan. Dan dan saya minta doanya mudah-mudahan saya bisa lebih menyempurnakan iman dan Islam saya ya, insyaallah. Feni Puspita, jawab dong. Aduh, jawab apa nih, pertanyaannya nggak kebaca tadi. Baca sekarang jam berapa? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya sekarang jam berapa? Karena saya harus melayat ke kuburan. Dream Ison, semuanya minta jawab, tapi kok nggak ada pertanyaannya ya. Silaban adek. Aku ada waktu 5 menit lagi. Jam 12 tuh, aku harus pergi sekarang. Ya, 5 menit. Kakak bisa menguasai bahasa apa? Al-Fasha, saya bisa bahasa Inggris, insyaallah, sama bahasa Indonesia. Dulu saya bisa bahasa Jepang, karena waktu kecil saya 4 tahun tinggal di Jepang. Tapi, Nihongo wa surechatta ne, Nihongo wa karimasen. Aira dulu bisa jalan usia berapa dari Iya Almira? Aira bisa jalan usia 15 bulan. Mbak salamin dari Taiwan. Hai Taiwan. Yuda, tetap semangat ya Mbak. Semoga akhir bisa jadi lebih baik lagi. Ya, sebagai manusia kita tambah hari harus semakin tambah baik. Kakak Airanya di mana? Ada lagi ngobrol sama bapaknya, kalau lagi weekend ini ngobrol berdua. Iya nih, Tie Margo biar anakku nggak mut-mutan les luarannya gimana ya. Bener, anakku tuh mut-mutan tuh les piano karena mungkin dia merasa susah. Jadi dia agak-agak maju mundur kalau mau les. Tapi kalau sekalinya les masak atau les gambar, dia seneng banget, semangat banget. Mungkin dia kurang tertarik kalau lebih nyaman menjadi sama aja. Di satu masing-masing bidang itu ada suka dan dukanya pastinya, dan cara hidupnya juga berbeda dalam menjalani hidup. Jadi gini, di profesi apapun atau di bidang dunia apapun kita hidup pasti ada suka dan dukanya, dan semuanya berbeda. Tentu semuanya menarik dan penuh tantangan. Tadi banyak banget saya termotivasi Mbak Anissa buat kuliah S2 lagi, tapi di Columbia University. Saya juga mau kalau kuliah di Columbia University. Saya doain kamu ya. Terus Aira kelas berapa Mbak sekarang? Kelas 3. Hi Candy Ling. This is Los Angeles. How are you? I'm good. How are you, Los Angeles? Wow, it is like in the middle of the night in Los Angeles.
Terus Sadiwer, mama waktu hamil Aira ngidam apa? Aira pinter banget. Aku nggak ngidam apa-apa dulu waktu hamil. Mas Agusnya kan masih letnan, jadi aduh ribet banget mau ngidam, nggak ada yang bisa beliin. Terus udah gitu tinggal di Karawang kan, yang waktu itu Karawang belum semaju sekarang, jadi susah untuk nyari apa-apa. Jadi nggak ngidam kemarin. Kan Nisa ingin ambil S3 nggak dari Intan Ayu Widiawati. Ingin ngambil S3, rencananya nanti kalau Aira ambil S1, saya ngambil S3. Untuk jadi bareng di universitas yang sama, seru kuliah bareng anak. Hey, you look like Malayalam film. Aduh, cepet banget. Saludos des Colombia. Assalamualaikum, jangan lupa salat zuhur ya kak. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini sebentar lagi udah masuk ya, berapa menit lagi masuk salat zuhur. Karang Mbak, ini salam buat keluarga. Iya, salamin. Arman, you're so beautiful. Thank you Arman, terima kasih. Gak nambah anak Mbak, insya Allah minta doanya. Pengen banget punya anak lagi. Kayaknya di sini belum azan deh, masih 5 menit lagi kayaknya. Cesa Yudia, hai Cesa. Here's Cal from Colombia. Hai Colombia. Mbak Aira kelas berapa sekarang? Kelas 3. Ya, Mega underscore pertanyaanku nggak dijawab. Tolong diulang karena nggak kebaca. Mbak, sekarang Mas Agus sibuk apa? Sekarang Mas Agus sibuk sedang menyatukan langkah dengan para relawannya untuk menentukan langkah ke depannya seperti apa. Aira ada lagi ngobrol sama paknya tuh Titin. Oke. Aku udahan dulu untuk Anissa Pohan menjawab. Anissa Pohan menjawabnya udahan dulu. Pertanyaan yang tadi belum dijawab, saya akan jawab nanti. Tolong gini, saya akan live lagi nanti. Aduh, yang nggak dijawab tadi nggak kebaca. Maaf ya, nggak kebaca. Boleh nanti, ini waktu zuhur. Sekarang saya mau sholat zuhur dulu. Ya, nanti I have to go now. Saya harus pergi sekarang. Saya mau sholat zuhur dulu, terus habis itu melayat. Setelah itu saya akan live Instagram lagi sekali lagi nanti. Mungkin waktu dan jamnya bisa sewaktu-waktu. Tungguin aja antara sore dan malam ya. Tungguin aja. Kalau misalnya nggak mau kelewatan, follow Instagram saya @anissa_yudhoyono sehingga tidak kelewatan live saya. Tolong ditanyakan lagi pertanyaan yang belum terjawab tadi. Saya mohon maaf bila belum ada yang belum terjawab. Tolong dijawab lagi. Tolong ditanya lagi, nanti saya akan jawab. Insya Allah. Terus kemudian ya itu aja. Kita ketemu lagi nanti ya. Thank you. Jangan lupa semuanya sholat zuhur juga. Untuk yang beragama Islam, selamat sholat zuhur. Mohon doanya untuk saya dan Mas Agus selalu. Bye. For all my followers who came from other countries, this is Anissa Pohan and I have to go now. I have to do my prayer first, and then I'll be back again today within afternoon or evening. So just keep following me, and I'll talk to you later on, and you can still ask me questions. Thank you. Bye, Tasik. Bye.